Ini saya cobakan input saat ini saya menggunakan hanya selisihnya cuma berapa kilohertz. Output saya di 022, input saya di 054. Bisa saya cobakan dan bisa saya monitor di sini. Dan sekitar 252 saja, tidak ada umpan balik. Apakah Anda bisa menerima saya, Pak Jangkung? Selamat malam, Pak Jangkung. Ganti. Malam Pak Biji, silakan. Oh iya ya Mas Jangkung, ini saya mencoba sistem, jadi sistem link seperti yang kemarin. Halo, selamat jumpa lagi dengan saya, namanya Biji, nama udara, nama daerah saya Untung Sumarno, alamatnya di Perumjo Sroyo Indah, Jalan Raharja Indah 1, Charlie 25, Jaten Karanganyar. Oke, selamat jumpa lagi. Saat ini akan kami tampilkan lagi untuk hasil karya yang tentunya terkait dengan bidang komunikasi seperti yang sudah kemukakan kita aturkan ke para pemirsa semuanya. Masih berkutat dengan sistem frekuensi radio pada pancar ulang atau radio repeater, di mana saya akan menampilkan sebuah karya cipta, di mana banyak kendala pada radio pancar ulang biasanya terkait dengan yang namanya umpan balik atau feedback, di mana pancaran dari output RPU tersebut akan mengurangi bahkan mengganggu frekuensi pada inputnya. Nah, di sini ada terobosan. Pada umumnya alat komunikasi biasa hanya menggunakan dual IF nih. IF itu intermediate frekuensi atau frekuensi antara, di mana yang lazim digunakan 10,7 MHz atau 21,4, dan akan ada lokal osilator lagi di situ, akan menghasilkan pada detektor audionya di 455 kC. Di sini ada sistem osilatornya pakai PLL laser, dan ada tingkat IF yang paling depan saya ambil pada 32 kHz. Ada lokal osilator yang akan membuat selisih pada IF yang kedua, yaitu di 10,695 atau 10,7, dan berikutnya ada lokal osilator lagi di 10240 MHz, akan menghasilkan selisih 455 kC yang akan menjadi produk detektor atau menghasilkan suara yang ada. Nah, bagaimana, kenapa, dan bagaimana harus 3 IF? Akan menghilangkan yang namanya gelombang cermin atau mirror effect atau gelombang bayangan dan gelombang anaan ya, yang biasanya diajarkan oleh pemancar yang lain, di mana yang namanya RPU dituntut selektivitas dan sensitivitas. Saya mencoba untuk produk ini akan kami tampilkan, akan saya sajikan kepada para pemirsa semuanya. Nantinya bisa berkonsultasi. Kebetulan saat ini saya merakit dan merancang ini untuk digunakan oleh rekan-rekan kita di bawah payung organisasi RAPI Juliet Sulu 11, Sulu Whisky 19 Karanganyar. Saya merasa bangga dan saya dipercaya untuk merakit radio pancar ulang atau RPU yang ada di Karanganyar. Ya, mudah-mudahan
untuk hasil karya saya bisa bermanfaat untuk khalayak banyak dan bisa bermanfaat. Tentunya demikian, dan bisa saya tunjukkan dalam hal ini. Nah, di sini mungkin saya harus menunjukkan ya. Untuk sistem PLL seperti biasa, ini PLLizer. Ini PLLizer di mana pada keluaran yang masuk ke lokal osilator yang pertama. Jadi pada EF 32 kHz di sini saya tetap menggunakan namanya KVT filter atau band pass filter. Di sini ada tingkat keluaran yang di lokal osilator pada tingkat awal, tingkat pertama. Terus untuk perubahan untuk memindah frekuensi, saya menggunakan bukan rotary ya, karena kita fixed nantinya tidak akan berubah kemana-mana, menggunakan deep switch yang dimana 4 digit untuk biner ya bilangannya, 4 digit untuk pada megahertz-nya, 4 digit pada ratusan kilohertz, dan 4 digit untuk puluhan kilohertz. Ya, kalau PLL mungkin tentunya Anda akan tahu semuanya. Nah, di sini ada kristal pada lokal osilator yang nanti akan membuatkan selisih di 10,7-nya. Di sini saya pasang kristal untuk lokal osilatornya dengan band pass filter 3 tingkat yang bekerja pada 32 MHz. Ya, nah di sini akan dikalibrasikan nanti bila mana ada sinyal masukan akan dikurangkan, akan menjadi frekuensi pada 10,695 yang umum dipakai. Dan sementara untuk AF-nya saya menggunakan MC3357, dan pada lokal osilator yang terakhir di 10240 yang akan membuat selisih pada 455 kasih. Demikian. Dan juga di sini pada tingkat band pass filter pada resin ya, ini pada masukan antena. Di sini ada tiga tingkat. Saya menggunakan dual gate MOSFET GAS-FET yang dimana kepekaannya sangat tinggi, tapi selektivitasnya juga tinggi. Ada pada tingkat pertama dari antena adalah RF amplifier, jadi penguatan sinyal masuk pada antena. Berikutnya ada rangkaian mixer. Nah, di sini ada 2 mixer otomatis. Mixer yang pertama mendapatkan lokal osilator pada 32, yang berikutnya ada mixer yang berikutnya ada lokal osilator pada 10,7. Yang ketiga ada mixer lagi yang sudah dibangun oleh IC pada 10240 yang akan membuatkan selisih pada 455 kHz. Demikian sedikit cuplikan. Dan di sini ada rangkaian COR-nya. COR ini bekerja untuk mendeteksi bila mana ada informasi sinyal yang masuk. Dimana di sini saya menggunakan sistem, bukan menggunakan sistem sequel yang lazim digunakan, kita menggunakan sistem detektor noise. Bila mana tidak ada input, noise itu pasti akan tinggi sekali. Jadi noise itu akan tinggi sekali. Nah, begitu ada sinyal sekecil apapun, sinyal itu noise itu akan turun. Dimana sinyal turun, noise-nya turun, menggerakkan sistem relay. Relay akan memerintahkan TX-nya atau outputnya. Ya, di sini ada dua relay. Relay yang satu untuk break on, yang satu untuk TOT. Bila mana ada sinyal input yang sifatnya kontinu dan nanti bisa kita atur TOT-nya berapa menit atau berapa atau bahkan sampai jam bisa. Jadi saya tidak mengambil waktu, cuma menggunakan discharge pada sistem kondensator elektrolit saja. Oke, demikian. Jadi di sini ada keluaran, di sini ada dua keluaran. Yang satu itu untuk PTT-nya, menggerakkan output pada tingkat transmitternya. Yang satu untuk audionya. Nah, untuk bagian audio juga ini saya lengkapi dengan 4 tombol ya. 5 tombol yang sini hanya untuk monitor. Ini tombol monitor, bila mana ada masukan nanti bisa kita cobakan. Monitor tidak berfungsi bila mana dioperasikan, hanya sebagai monitor saja. Terus ini ada volume, ada bass, ada treble, dan yang gak kalah penting di sini ada limiter. Terkadang alat komunikasi RPU
Yang namanya inputnya itu akan menerima berbagai karakter suara dan level suara. Di sini akan kita bangun supaya output yang keluar dari sistem audio saya masuk ke TX-nya seolah-olah suara itu akan continue. Bila mana ada suara yang terlalu besar tapi yang jelas tidak over, tidak pecah dari inputnya, akan bisa terbatasi atau terlimit. Dan bila mana ada input yang audionya di bawah level bisa terangkat. Jadi seolah-olah output audio dari receiver RPU ini seolah-olah konstan. Oke, demikian untuk power supply juga biasa menggunakan konvensional. Saya kerjakan pada 12 volt, cuma pakai regulator yang cuma 2 ampere. Oke, sekarang kita cobakan ya. Saya saat ini, nah ini kebetulan output saya, output RPU ini justru saya balik. Sekarang untuk membuka inputnya Rapi Karanganyar. Input Rapi Karanganyar di 140.220, outputnya di 142.220 atau triple 2. Ini saya cobakan input saat ini, saya menggunakan hanya selisihnya cuma berapa kilohertz. Output saya di 022, input saya di 054. Bisa saya cobakan dan bisa saya monitor di sini. Ya, sama coba Pak Jangkung. Apakah Anda bisa menerima saya, Pak Jangkung? Selamat malam, Pak Jangkung. Ganti. Malam Pak Biji. Silakan. Oh iya ya Mas Jangkung, ini saya mencoba sistem, jadi sistem link seperti yang kemarin yang rencana mau dipasang di titik 0 sana. Itu jadi di sini tidak ada umpan balik, walaupun selisihnya dari 054, output saya di 022. Jadi kurang lebih cuman 250 kHz. Tidak ada ya, tidak ada, sekitar 250 kHz saja, tidak ada umpan balik. Bahkan di sini saya berani mencoba, bahkan untuk saya transmit di sini saya dekat dengan input saya pun, ini dekat dengan output, ya pada S meter akan steady. Demikian jadi kelebihan untuk treble HF. Gitu nggih Mas Jangkung, ini saya juga malam hari ini baru coba. Gitu nggih Mas Jangkung, biji ganti. Pak Biji kembali jangkung, belum Pak. Bagus tuh Pak. Nggak ada noise sekali ya. Lalu Pak Biji ya. Oke Mas Jangkung. Nyoba ngapunten kalau saya mengganggu. Itu Mas Jangkung monggo dipersilakan dipergunakan. Hanya ini sekedar uji coba. Biar nanti para pemirsa yang tentunya mengikuti di mana saya ada sedikit produk ringan seperti ini. Itu Mas Jangkung matur nuwun 1025-nya, biji 23 standby. Nanti kembali Pak Biji, baru nyampe warung dari sekretariat sama rekan-rekan tadi ya. Itu Pak Biji. Oke, Mas Jangkung. Oke, demikian pemirsa, sekali lagi sampai jumpa di edisi mendatang dengan kreasi yang baru.